Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Aulia, NIM 191410035 dari kelas SI 6E. Baiklah, di sini Dwi akan menjelaskan materi tentang supply chain management dan e-commerce. Pertama ada latar belakang. Supply chain management yang biasa kita sebut sebagai rantai pasok dapat diartikan sebagai aktivitas dari pengadaan bahan baku dari vendor dan jasa, mengubah bahan baku mentah menjadi barang jadi untuk dikirim ke pelanggan dengan cara efektif dan efisien. Supply chain management secara teoretik dapat dinyatakan sebagai filosofi secara mendasar untuk menciptakan manajemen rantai nilai dalam membangun nilai yang difokuskan pada permintaan konsumen. Supplier ialah sekelompok individu atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam keberhasilan produsen daripada bisnis lainnya. Pemilihan pemasok harus melakukan proses perangkaian untuk menentukan mana supplier yang akan dipilih atau supplier mana yang dijadikan supplier utama. Rumusan masalah dari latar belakang masalah, maka yang disimpulkan yaitu bagaimana pentingnya strategi SCM, bagaimana tentang isu global, bagaimana tentang supply chain, pentingnya pembelian, supply chain ekonomi, serta strategi rantai pasok dan mengelola rantai pasok. Tujuannya itu untuk menentukan bagaimana pentingnya strategi SCM, bagaimana tentang isu global tentang supply chain, pentingnya pembelian, dan fokus pembelian, serta strategi rantai pasok. Untuk manfaatnya berbagi wawasan mengenai apa pentingnya strategi SCM tentang isu global tentang supply chain, pentingnya pembelian strategi rantai pasok, dan berbagi informasi mengenai e-commerce dan manajemen operasional. Masuk ke pembahasan yang kita ada pengertian supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengindikasi daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Supply chain management didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Lanjut, di sini ada fungsi supply chain management. Fungsinya itu yang pertama fungsi fisik yang berupa baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Nah, fungsi manajemen rantai pasok ini berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian, biaya bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Manajemen rantai pasok berfungsi sebagai mediasi pasar di mana menghubungkan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan produk. Lanjut, ada proses tahapan supply chain management, itu ada customer, ada planning, ada pricing, ada demand. Nah, untuk tujuan pemanfaatan supply chain management dalam bisnis itu bisa menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan, menjaga kepuasan customer atau pelanggan, mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan, dan memenangkan persaingan pasar. Nah, ada juga strategi supply chain management, yaitu berkaitan dengan siklus yang lengkap dari bahan mentah daripada supplier. Kegiatan operasional perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Supply chain management merupakan salah satu indikator yang daya saingnya sangat besar karena manajemen rantai pasok yang dibangun baik menandakan bahwa daya saing perusahaan tersebut juga tinggi. Dan ada isu global tentang supply chain. Dalam pasar global, maka perluasan rantai pasokan yang dimiliki menjadi suatu tantangan strategis. Strateginya yaitu fleksibel, cukup reaktif terhadap perubahan yang ada baik dari ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, ataupun impor dan nilai tukar. Dan juga menggunakan teknologi terupdate untuk jadwal dan mengelola pengiriman komponen dan produk akhir. Ada juga staf yang punya keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan, perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen, dan isu politik. Dan ada pentingnya pembeli. Nah, strategi pembeli yang efektif merupakan sesuatu yang vital dalam konsep supply chain management karena porsi terbesar dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian. Kebutuhan akan strategi pembelian dan penerapan strategi itu mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian. Dan ada tujuan fungsi pembeli, yaitu pembeli berarti perolehan barang dan jasa. Tujuannya itu membantu mengidentifikasi produk barang dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal, mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier, harga dan pengiriman yang terbaik bagi produk barang dan jasa. Dan juga ada fokus pembelian. Pembelian terjadi di lingkungan operasi produk barang maupun jasa. Nah, dalam lingkungan operasi produk barang, fungsi pembelian dikelola oleh agen pembelian yang memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas nama perusahaan. Dan juga ada fungsi pembeli didukung generic drawing dan spesifik dari produk-produk yang dibuat, dokumen-dokumen, pengendalian mutu, dan kegiatan-kegiatan pengujian yang mengevaluasi item yang dibeli. Dalam lingkungan jasa, peranan pembelian agak tidak begitu penting karena produk utamanya merupakan produk intelektual. Contohnya, dapat dikemukakan misalnya di organisasi hukum maupun kesehatan. Item utama yang diperoleh adalah fasilitas kantor, perabotan, dan peralatan dan perlengkapan mobil.
Dan juga ada supply chain ekonomis. Pedagang besar maupun eceran membeli semua yang akan dijual, tetapi tidak demikian halnya untuk perusahaan manufaktur, karena banyak input yang diperoleh perusahaan untuk menghasilkan output. Supaya operasional berjalan dengan efisien, maka akan dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta outsourcing. Nah, di sini ada keputusan membuat atau membeli. Nah, alasan untuk membuat itu biaya produksi yang lebih rendah. Dan juga pemasok kurang cocok, memastikan pemasok yang memadai, pemanfaatan tenaga kerja berlebih, memperoleh kualitas yang tinggi, menghilangkan kolusi pemasok, memperoleh item yang unik, mempertahankan bakat yang ada. Nah, untuk alasan membeli itu biaya perolehannya lebih rendah. Dan juga menjaga komitmen pemasok, mendapatkan keahlian teknis dan manajemen, kapasitas tidak memadai, mengurangi biaya persediaan, memastikan ada sumber alternatif, kapasitas di perusahaan tidak cukup, pertukaran item terlindungi karena hak paten, dan juga membebaskan manajemen menangani bisnis utama. Nah, untuk outsourcing-nya itu memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Outsourcing merupakan tren yang kontinu yang mengarah pada efisien melalui konsep spesialisasi sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core competence yang dimiliki. Lanjut, ada strategi rantai pasokan, yaitu ada banyaknya pasok, many supplier, sedikit pemasok, dan vertical integration. Banyaknya pemasok yaitu strategi memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya. Untuk sedikit pemasok ini dia mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Dan untuk vertikal itu mengembangkan kemampuan memproduksi barang atau jasa. Dan ada mengelola rantai pasokan. Nah, ini ada mutual agreement on goal, itu integrasi rantai pasokan masyarakat lebih dari kesepakatan. Terus adalah hal kritis bagi efek. Selanjutnya ada pemilihan vendor atau penjual. Fungsi operasi memerlukan adanya hubungan dengan vendor yang sempurna agar hubungan tersebut efektif. Maka perlu dilakukan 3 proses, yaitu ada evaluasi penjual, pengembangan penjual, dan negosiasi. Nah, untuk evaluasi penjual, tahap ini mencakup kegiatan pencarian penjual potensial dan menentukan kemungkinan penjual tersebut menjadi pemasok yang baik. Nah, untuk pengembangan penjual memastikan bahwa penjual menghargai kebutuhan akan mutu dan kebijakan perolehan bahan baku. Nah, untuk negosiasinya itu ada model harga berdasarkan biaya yang mengharuskan pemasok terbuka kepada pembeli. Dan juga ada model berdasarkan harga barang, harga didasarkan pada publikasi atau indeks. Dan juga ada internet dan material manajemen. Nah, sistem distribusinya itu menyampaikan produk terutama barang kegiatan distribusi menggunakan moda transportasi. Seperti truk, kereta api, pesawat udara, kapal laut, dan juga ada pipa. Alternatif biaya pengirimannya itu semakin lama produk yang ada dalam transit akan semakin banyak uang yang harus diinvestasikan. Nah, tetapi pengirimnya lebih cepat biasanya lebih mahal daripada pengirimannya lambat. Oleh karena itulah, perlu dipertimbangkan alternatif biaya pengiriman agar tujuan efektivitas dan efisien tercapai. Dan juga ada e-commerce dan manajemen operasional internet. Internet itu adalah jaringan komputer internasional yang menghubungkan orang dan organisasi di seluruh dunia. Nah, untuk elektronik komersial ini bisa disingkat menjadi e-commerce, yaitu menggunakan jaringan komputer, terutama internet, untuk melakukan transaksi jual beli produk baik berupa barang maupun jasa, serta informasi. Nah, hasil dari e-commerce berupa jangkauan operasional yang meluas maupun pelayanan biaya elektronik yang murah, karena melalui e-commerce, maka informasi dan kegiatan bisnis dan teknologi dapat cepat berkembang. Nah, e-commerce ini terdiri dari business to business atau B2B, dan ada business to customer atau B2C, dan customer to customer ada C2C, dan customer to business C2B. Nah, untuk B2B itu biasanya diterapkan pada transaksi bisnis organisasi, nirlaba, dan pemerintah. Nah, untuk yang B2C, transaksi e-commerce di mana pembelinya ada individu. Dan untuk C2C itu konsumen penjual secara langsung ke orang lain sebagai konsumen individu melalui periklanan elektronik. Dan juga ada C2B. Kategorinya ini individu menjual barang dan jasa ke perusahaan. Nah, ada pemanfaatan dan keterbatasan e-commerce. Itu biaya informasi lebih murah, akses 24 jam, kesempatan perluasan terbuka, menurunkan biaya penciptaan, proses distribusi, penyimpanan, dan mengurangi biaya komunikasi. Nah, ada pun beberapa keterbatasannya itu kurangnya keamanan, reliabilitas, dan standarisasi. Kurangnya privasi, tidak cukup luas dalam arti transaksi masih lambat. Adapun dampak terhadap desain produk itu akan memperpendek daur hidup suatu produk sehingga memaksakan pesaing berdasarkan waktu.
Dan juga ada banyaknya perusahaan telah memanfaatkan internet untuk mengembangkan desain produknya. Contohnya adalah General Motors yang telah menerapkan sistem online dengan supplier secara real time. Procurement merupakan pembelian dan mengomunikasikan pesanan yang dilakukan melalui internet atau menyetujui katalog dari vendor secara online. Baiklah, itulah presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.